Oke, untuk teman-teman yang udah bergabung, terima kasih untuk sudah menyempatkan waktunya. Semoga nanti kita bisa belajar bareng ya, teman-teman ya. Malam hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang keempat ya. Ini berarti pertemuan terakhir. Untuk materi yang akan kita bahas nanti ada dua, teman-teman, yaitu slideshow sama membuat kuis PPT ya. Untuk pertemuan kali ini itu sedikit berbeda dari pertemuan-pertemuan sebelumnya nih teman-teman. Kalau sebelumnya itu kan saya pemaparan materi, kemudian langsung praktek. Kalau kali ini itu nanti langsung praktek aja di PowerPoint-nya, kayak gitu. Oke, jadi materi yang pertama yang akan kita bahas itu nanti ada slideshow. Jadi kita nanti kupas tuntas terkait tab slideshow di dalam PowerPoint. Kemudian kita nanti lanjutkan dengan tugas terakhir atau tugas 5 ya teman-teman ya, yaitu membuat kuis sederhana di PowerPoint. Jadi nanti kita juga belajar hyperlink ya. Gitu. Kita langsung mulai aja ya teman-teman untuk menyingkat waktu. Sebentar, saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, saya izin share screen ya. Ini saya akan paparkan terlebih dahulu mengenai tab slideshow. Contohnya seperti ini ya teman-teman, sudah terlihat screen-nya, sudah muncul ya. Oke, ini udah muncul, ini ada PowerPoint, kita buka. Di sini teman-teman bisa pilih aja tema dan lain sebagainya. Ini untuk pemaparan saya pakai yang biasa aja. Nah, di sini sudah ada ya tampilan dari PowerPoint, teman-teman. Di sini saya mau tambahkannya slide-nya. Ada 3, contohnya seperti ini. Kemudian yang akan kita bahas adalah tab slideshow. Tab slideshow ini ada di sebelahnya tab animation nih, teman-teman. Di bagian sini ya, terlihat isinya itu hanya 3 subtab, mulai dari start slideshow, kemudian ada setup sama monitors. Kalau dari start slideshow itu teman-teman bisa atur atau custom memulai presentasi itu bagaimana, atau dari awal apakah misalkan teman-teman lagi di slide yang kedua kemudian teman-teman ingin langsung dipresentasikan, itu bisa pakai from current slide gitu. Kemudian di sini ada custom slideshow. Custom slideshow itu contohnya seperti ini nih teman-teman. Misalkan di sini kita punya 5 em, 5 5 slide ya. Kemudian bentar. Nah, kemudian kita pakai custom slideshow. Kita klik aja custom slideshow-nya, kemudian kita pilih new. Nah, ini teman-teman, saat teman-teman ingin mempresentasikan pakai custom show, itu teman-teman bisa pilih nih slide mana aja yang mau teman-teman presentasikan atau mau teman-teman tampilkan. Contohnya, misalkan teman-teman ingin mempresentasikan hanya di slide 1, kemudian slide 3, slide 4, dan misalkan ini. Kalau udah tinggal di-add aja, nanti muncul di bagian sini nih teman-teman, dan urutan dari slide-nya ini itu bisa teman-teman urutan dari slide ini itu teman-teman bisa atur sendiri ya atau custom sendiri. Contohnya, slide 4 di sini mau teman-teman jadikan slide yang ke-1. Itu teman-teman bisa langsung pindah aja seperti ini. Kemudian misalkan slide yang ketiga itu menjadi slide terakhir, bisa diletakkan di sini kayak gini ya teman-teman ya. Kemudian untuk slideshow-nya ini sendiri itu teman-teman bisa ubah namanya atau rename sesuai dengan kebutuhan presentasi teman-teman. Contohnya di sini custom show 1, contohnya seperti ini, atau custom show
fix. Contohnya gini ya, tinggal di oke aja. Terus kalau teman-teman mau dilihat gitu bisa pakai yang show, diklik aja show-nya. Nah, ini ya contohnya kayak gini. Ini karena putih semua jadi itu. Nah, di sini berarti teman-teman sudah membuat satu custom slideshow gitu. Kemudian di sini ada setup slideshow. Kita klik aja. Isinya itu teman-teman ada show tab-nya. Jadi teman-teman bisa custom tipe dari presentasinya teman-teman tuh mau kayak gimana. Kemudian show option-nya juga ada di sini, mau tanpa narasi, tanpa animasi, atau bagaimana. Terus ada pen color, ada laser pointer color-nya juga bisa di atur sendiri gitu. Kemudian untuk presentasi slide-nya itu teman-teman juga bisa sekali nih ya, di sini ada pilihan mau semua atau dari slide berapa sampai ke berapa, atau mungkin teman-teman mau pakai custom show, tinggal diklik aja. Kalau pakai custom show, nah otomatis nanti teman-teman tinggal pilih nih. Kalau misalkan teman-teman sudah membuat custom show-nya itu lebih dari satu, itu teman-teman bisa pilih di bagian sini. Seperti itu. Kemudian untuk event slide-nya, teman-teman juga bisa pilih ya mau manual ataupun timing. Di sini ada monitornya juga, mau otomatis atau primary monitor. Terus teman-teman juga bisa centang yang di bagian sini nih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan presenter view saat teman-teman presentasi kayak gitu, tinggal dicentang aja. Kalau udah, tinggal diklik OK gitu nih teman-teman. Ini untuk setup slideshow-nya. Kalau head slide itu sudah paham ya teman-teman, contohnya di slide yang ketiga, ini nggak mau ditampilkan, itu teman-teman bisa pakai yang head slide. Ditandai dengan apa? Kalau misalkan slide ini sudah di-hide, itu ada tanda garis di bagian nomornya ya. Nomor slide-nya gitu. Kalau mau dihapus tinggal diklik ulang lagi. Hapus. Ininya hide-nya itu hilang. Kemudian ini timing, ini bisa kita lihat ya pewaktuannya saat misalkan di slide pertama judul itu teman-teman mempresentasikannya tuh berapa menit, itu bisa di recording di sini kayak gitu. Kalau udah tinggal dilihat ini mau disimpan atau enggak kayak gitu ya teman-teman ya. Ada record juga. Jadi kalau misalkan teman-teman sedang mempresentasikan presentasi teman-teman, kemudian teman-teman ingin record presentasi teman-teman, itu bisa pakai yang record ini. Contohnya ini kalau misalkan dari awal. Nah, di sini bisa dilihat nih teman-teman. Di sini tuh ada record, kemudian ada stop, replay. Jadi kalau misalkan teman-teman mau record presentasi teman-teman, tinggal diklik yang recordnya aja. Di sini ada note, terus di sini ini ada peraturan mikrofon sama kameranya. Jadi di sini teman-teman juga bisa pakai tampilin kameranya ya di bagian sini. Ini ada mikrofon, ada kameranya, kemudian preview kameranya juga ada pen, laser pointer ya. Terus ada highlighter juga, warna-warnanya tinggal dipilih aja di bagian sini itu keterangan slide berapa dari keberapa kayak gitu. Kemudian ini waktunya, waktu per slide-nya itu ada di bagian sini. Kalau udah di record, terus teman-teman tinggal di close aja, nanti bisa di save recordnya di bagian file kayak gitu. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa pilihan yang bisa teman-teman centang juga. Contohnya kayak narasi, kemudian timing, show media controls, dan lain sebagainya. Kemudian di bagian subtab ini atau grup monitor, itu ada monitor sama presenter view. Presenter view itu yang di mana? Coba kita lihat ya. Contohnya ini kita presentasikan. Presenter view itu ada di bagian sini nih teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi, kalau teman-teman ingin mempresentasikan misalkan tugas kuliah atau pekerjaan gitu, mempresentasikan suatu pekerjaan atau suatu tugas di menggunakan layar proyektor, itu biasanya teman-teman bisa banget nih pakai monitor seperti ini, presenter view seperti ini. Sebentar ya. Iya, ini untuk contoh kita pakai yang putih dulu ya, Kak. Nanti saya beri contoh lagi buat yang quiz gitu.
Oke, lanjut ya teman-teman ya. Biasanya tuh teman-teman kalau misalkan presentasi pakai layar proyektor itu biasanya menggunakan presenter view seperti ini biar lebih tertata ya. Di sini tuh dilihat ada display settingnya, bisa dilihat di sini seperti ini tampilannya. Kemudian di sini ada waktunya teman-teman, bisa dijeda juga, bisa di pause juga, bisa diulang. Kemudian ini waktu setempat ya. Bentar, Kak. Kemudian ya Layarnya putih semua, Kak. putih semua. Sebentar. Oke, sebentar ya Kak. Saya ulang lagi deh. Terlihat nggak ya? Dari awal nggak putihnya? Yang tadi putih semua dari awal teman-teman. Kalau ini sudah terlihat belum? Sekarang masih putih, teman-teman. Sebentar, saya coba ini dulu deh, ganti share. Sebentar ya, teman-teman ya. Saya coba ganti dulu. Nah, mohon ditunggu ya, sebentar. Oke, saya ulang. Kali ini terlihat ya, teman-teman ya. Ini saya pakai salah satu template di PowerPoint-nya. Biar bisa, ini ada berapa ya? Ada 13 slide. Oke, aman ya. Saya lanjutkan. Tadi saya ingin menunjukkan kalau misalkan kita presentasi menggunakan presenter view. Biasanya digunain kalau misalkan kita presentasi menggunakan layar proyektor, teman-teman. Contohnya seperti ini ya. Itu ada di bagian sini, presenter view. Nah, di sini ada waktunya. Waktu misalkan di bagian judul itu kita berapa menit atau berapa detik nih untuk mempresentasikannya itu ada di bagian waktu sini. Untuk next slide-nya juga ada di bagian sini. Kalau teman-teman tambahin notes, itu nanti notes-nya tuh muncul di bagian sini, teman-teman. Itu untuk mempermudah teman-teman mempresentasikan presentasi teman-teman ya. Di sini ada pen sama laser pointer. Di sini ada, kalau misalkan teman-teman mau melihat semua slide-nya, contohnya seperti ini, ada 13 slide ya, bisa dilihat tuh. Kayak gini. Kemudian di sini itu di zoom, contohnya kayak gini. Tuh. Kemudian di sini itu, nah kayak gini mau yang bang. Kemudian di sini ada pilihan lagi, mau di hide presenter view-nya, sama screen-nya, sama end show. Ini aja sih sebenarnya. Kemudian teman-teman kalau Punten misalkan, lagi. ya, Kak, ini slide-nya masih di yang presentation title atau gimana? Soalnya tadi stuck di situ, Kak. Iya, iya nggak jalan, memang, Kak, slide. oh ya, memang belum saya iniin sih, baru dijelasin yang bagian tombol-tombolnya aja, tombol menunya aja. Di itunya emang nggak di itu ya? Maksudnya masih dijelasin belum ke bagian PPT-nya? Coba ya, saya ini dulu, geser. Kegeser nggak, teman-teman? Oh iya, kegeser, Kak. Oke. Ya, masih dijelasin Oh iya, tadi. makasih, Kak. Oke, sama-sama. Saya lanjutkan ya, teman-teman ya. Nah, ini di sini di bagian sini keterangan slide
keberapa dari keberapa, tinggal digeser-geser aja nih teman-teman. Kalau misalkan pakai presenter view itu sebenarnya lebih memudahkan teman-teman saat presentasi ya. Karena di sini dibantu dengan adanya notes juga. Kalau misalkan teman-teman menambahkan notes itu biasanya langsung muncul di sini. Gitu. Ini untuk presentasi yang lagi dipresentasikan, kemudian ini untuk next slide-nya tuh di bagian sini. Jadi teman-teman bisa bersiap untuk slide selanjutnya, kayak gitu. Oke, Takos. Oke, untuk slideshow sebenarnya hanya itu aja nih teman-teman. Mulai dari start slideshow, terus nanti ada setup-nya, kemudian monitors-nya. Sebenarnya itu aja sih kalau untuk yang slideshow ini. Sebelumnya saya udah jelasin yang mengenai section belum ya, teman-teman ya? Di awal dulu udah pernah yang section? Kalau belum, saya jelasin sekalian ya, teman-teman ya. Kalau untuk section itu, contohnya misalkan teman-teman di sini kan ada 13 slide nih, mau dikelompokkan, itu biasanya bisa pakai section. Kalau section itu bisa ditemuin di tab home, teman-teman, di bagian sini. Terus ini section ya. Contohnya misal di slide 1 sampai 3 itu masuk ke pendahuluan, artinya berarti di slide 1 diklik aja, kemudian teman-teman bisa tambahin section di sini, terus diganti aja section name-nya, contohnya di sini pendahuluan. Ini untuk pengelompokan ya, jadi nanti terpakai di tugas yang kelima. Terus rename aja. Kemudian di slide yang keempat, contohnya ini udah masuk ke isi, tambahin section juga. Kayak gini. Terus misalkan di yang 11, ini masuk ke penutup, bisa ditambahin section juga. Kayak gini ya teman-teman ya. Nah, ini untuk section. Gitu. Oke, mungkin untuk materi yang slideshow-nya saya cukupkan. Kita langsung lanjut ke praktek untuk yang kuis sederhana ya teman-teman ya. Kuis sederhana menggunakan PowerPoint. Saya izin share screen untuk PPT-nya. Sebentar. Terlihat ya, sebentar. Oke, sudah terlihat ya teman-teman ya. Jadi di tugas kelima, teman-teman itu ditugaskan untuk membuat kuis sederhana menggunakan PowerPoint ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah buka salah satu contoh kuis sederhana. Ini saya ada 5 slide. Sedangkan di tugas yang kelima, itu teman-teman diinstruksikan untuk membuat kuis dengan minimal itu 10 slide, harus ada startnya, kemudian harus ada isi dari kuisnya atau pertanyaannya, kemudian harus ada yang penutup ya. Penutupnya itu biasanya isinya game over ataupun yang winner kayak gitu. Di sini saya contohkan ya teman-teman ya, ini contoh sederhana aja, nanti untuk pembuatannya teman-teman bisa disesuaikan sama kreativitas teman-teman. Di sini ada startnya, itu saya masukkan satu slide aja, yaitu slide 1. Di sini saya tambahkan judul, quiz time contohnya. Kemudian di sini saya juga menambahkan kalimat klik untuk memulai. Nah, di kalimat ini teman-teman, saya kasih link, yang nantinya kalau misalkan teman-teman klik kalimat ini, teman-teman bisa langsung masuk ke soal kuisnya. Kayak gitu. Untuk menambahkan linknya itu teman-teman bisa di blok ini, contohnya ya. Kemudian teman-teman ke tab insert, di sini ada links, teman-teman, ada group links ya. Cari yang link ini, diklik aja. Terus teman-teman pilih slide mana yang mau dijadikan tujuan saat teman-teman klik yang kalimat ini. Contohnya di slide yang pertama tadi, ini kan saya sudah blok nih teman-teman, mau saya kasih link. Linknya itu nanti ke slide yang kedua. Diklik aja slide yang kedua, tinggal diklik OK. Kayak gitu. Tandanya apa teman-teman? Kalau misalkan kalimat ini sudah dikasih link, itu biasanya kalau kita yang klik kayak gini ya, belum sampai diklik itu sudah ada
dari slide 2-nya. Sudah ada pertanyaan dari slide yang kedua, kayak gitu. Kemudian di slide yang kedua sama ketiga itu sudah masuk kuisnya atau soal-soalnya. Di sini kuisnya saya contohin pakai pilihan ganda, teman-teman. Ada pertanyaan, kemudian pilihan ganda. Berarti nanti harus memilih salah satu jawaban yang tepat, baru nanti bisa lanjut ke soal berikutnya. Sedangkan kalau misalkan teman-teman jawab pilihan yang salah, itu nanti masuk ke slide yang game over, kayak gitu. Nah, di sini bisa dilihat ada 4 pilihan ya, teman-teman ya. Di sini sudah saya kasih link. Caranya sama, teman-teman, seperti yang sebelumnya. Bisa dilihat di sini ya, udah ditandai kalau misalkan pilih yang A itu nanti masuknya ke slide 4. Kemudian pilih yang B itu nanti masuknya langsung ke pertanyaan selanjutnya. Pilih yang C itu slide 4, pilih yang D itu slide 4. Kita bisa lihat di sini slide 4 itu adalah slide game over nih teman-teman. Berarti untuk pilihan yang kita kasih link slide 4 itu adalah pilihan yang salah gitu. Ini untuk pilihan yang benar adalah yang B. Sama halnya seperti di soal slide 3 itu juga sama. Cara kasih linknya juga sama, teman-teman. Kayak gini ya. Kemudian di game over, ini saya kasih game over. Kemudian ada kalimat juga, ini saya kasih link juga. Gitu. Yang terakhir adalah slide quiz winner, kayak gitu. Ini untuk contoh sederhana aja, teman-teman, untuk quiz sederhana ya, untuk tugas yang kelima. Boleh nanti prakteknya teman-teman bisa lebih dikembangkan aja ya untuk kuisnya, seperti itu. Oke, mungkin dari saya cukup sekian nih teman-teman untuk pemaparan 2 materi ya malam hari ini, yaitu slideshow sama kuis sederhana gitu. Ada yang mau ditanyakan teman-teman sebelum saya tutup terkait tugasnya atau materinya? Boleh ini ya, jangan lupa apa namanya presensi. Saya tunggu ya teman-teman ya sampai 8.30. Kalau belum ada pertanyaan atau nggak ada pertanyaan mungkin saya tutup kelasnya gitu. Maaf Kak Cut, Kak Cut Sarah, mohon maaf untuk link presensinya itu dikirim ke direct message ya, sebentar. Kenapa, Kak? Untuk ini yang Kakak kirim yang link presensi ya itu ya Kak, di kolom chat, Ya, Kak, kenapa? itu hanya dikirim ke saya kayaknya Kak. Oh, alah, oke, sebentar ya. Iya, iya. Boleh ini aja dikirim ulang ke semuanya ya, biar teman-teman juga bisa presensi. Oke teman-teman, belum ada pertanyaan ya terkait yang tugas kelima sama yang slideshow. Kalau belum ada, mungkin saya cukupkan untuk materi atau pertemuan keempat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Semoga ilmu-ilmu kita bisa bermanfaat di kemudian hari ya teman-teman ya. Oke, udah cukup paham bisa langsung dipraktekin aja untuk tugas limanya di rumah teman-teman. Kayak gitu. Kalau misal ada pertanyaan atau mungkin ada yang masih bingung, boleh langsung tanya aja di grup ataupun PC saya ya teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Saya akhiri ya untuk kelasnya di pertemuan keempat. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, selamat istirahat.